Hi everyone, my name is Rio Hardianto and I'm from Communication 5. This presentation is for the Sociology of Communication course taught by Miss Yasundari as Ecom and Ecom. And today I will explain about social change and mass media and how that influence our daily lives and the society we live in. Oke, yang pertama teman-teman, di sini ada pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu proses dinamis di mana terjadi pergeseran dalam struktur, norma, nilai, dan pola pikir kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi karena keinginan masyarakat sendiri secara sukarela atau bisa juga dipicu oleh faktor dari luar seperti teknologi, globalisasi, atau media massa. Nah, contoh sederhananya tuh teman-teman, di sini ada perubahan dari komunikasi tradisional yang awalnya dari pakai surat, menyurat, dan kalau zaman sekarang pakai WhatsApp. Terus kalau zaman dulu orang-orangnya pakai kebaya, yang cewek-ceweknya terus pakai samping gitu. Kalau zaman sekarang berubah jadi pakai celana ataupun baju-baju modern yang lainnya kayak gitu teman-teman. Contoh simpel. Oke, lanjut teman-teman, di sini ada yang kedua yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Di sini ada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Yang pertama ada internal. Internal seperti inovasi teknologi, konflik antar kelompok, dan perubahan nilai antar generasi. Lalu dari eksternal ada seperti pengaruh globalisasi, media, dan budaya luar. Di sini ada menurut Max Weber, perubahan sosial juga bisa dipicu oleh perubahan dalam cara pandang atau nilai-nilai dominan masyarakat yang disebut sebagai spirit of the age atau zeitgeist teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini ada peran media massa dalam perubahan sosial. Media bukan hanya alat penyampaian pesan, tapi juga merupakan agen perubahan sosial teman-teman. Nah, di sini ada Marshall McLuhan, seorang ahli media terkenal, menyatakan bahwa the medium is the message, yang artinya tuh bukan hanya isi media yang penting, tapi bagaimana media itu mengubah cara kita berpikir dan berinteraksi. Contohnya tuh kalau pada zaman dulu gitu ya teman-teman, orang untuk ngobrol atau berinteraksi tuh harus tatap muka langsung gitu. Berbeda dengan masa kini yang bisa serba instan dan daring, contohnya seperti pakai WhatsApp, telepon, terus video call gitu kalau pengen langsung melihat muka gitu teman-teman. Nah, terus ada juga isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, perubahan iklim, atau hak asasi manusia. Kini itu bisa viral dan membentuk kesadaran bagi masyarakat luas gitu teman-teman, seperti itu. Oke, next teman-teman, di sini ada budaya massa dan budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang digemari oleh masyarakat luas dan seringkali disebarkan melalui media massa. Menurut Herbert Blumer, dalam simbolik interaksionisme, individu membentuk makna sosial berdasarkan interaksi simbolik yang mereka alami, dan media adalah salah satu sumber simbol terbesar dalam kehidupan modern. Contohnya tuh kayak ini nih teman-teman, Rhoma Irama, pasti teman-teman tahu dong gitu. Ini tuh dari zaman orang tua kalian sampai sekarang juga kan pasti pada tahu gitu. Soal Rhoma Irama adalah musisi. Nah, Rhoma Irama tuh bukan hanya menyanyikan lagu, tapi juga menyuarakan nilai-nilai moral dan religius yang menjadi simbol dalam budaya populer Indonesia teman-teman. Terus ada film Sang Sepuh juga menciptakan simbol-simbol kepahlawanan dan identitas bangsa kita. Nah teman-teman, media massa ini juga memiliki dampak terhadap perubahan sosial. Ada dampak positif. Yang pertama ada penambah wawasan dan pengetahuan. Contohnya tuh kita nonton video edukatif di YouTube yang bisa bikin kita ngerti atau paham pelajaran yang menurut kita tuh susah gitu. Terus ada mendorong kebiasaan baik, contohnya banyak orang mulai rajin olahraga atau makan sehat karena sering lihat konten gaya hidup sehat di media sosial. Terus ada membangun kepedulian sosial, contohnya ada berita bencana alam lalu orang-orang ramai-ramai
terinspirasi setelah melihat kampanye atau iklan-iklan bantuan di media sosial gitu teman-teman. Terus mendekatkan komunikasi, contohnya bisa video call dengan keluarga yang jauh, atau sering update kita di sosial media seperti itu teman-teman. Terus tapi ada dampak negatif juga. Pertama, ada membandingkan diri dengan orang lain, contohnya tuh sering ngerasa insecure atau selalu merasa kurang gitu karena sering lihat gaya hidup orang di sosial media, contohnya di Instagram seperti itu teman-teman. Terus ada penyebaran berita hoax yang gitu-gitu, apalagi orang tua kita kan udah percaya gitu teman-teman dengan berita-berita kayak gitu. Terus ini yang paling sering saya rasakan juga gitu teman-teman, mungkin kalian juga, yaitu kecanduan gadget. Kalau bangun tidur gitu, kita pasti yang dicari langsung handphone gitu, gadget, scroll TikTok atau ngecek WhatsApp segala macam gitu teman-teman. Jadi media massa ini juga harus dipergunakan dengan baik dan bijak gitu teman-teman, buat perubahan yang lebih baik lagi gitu, bukan yang malah berdampak negatif buat diri kita sendiri teman-teman. Jadi bijak dalam menggunakan media massa ini gitu. So that's all for my presentation. Thank you for watching guys, and I hope this explanation is easy to understand for all you guys. And once again, I'm Hardianto. See you and have a great day.